Pagi ini kita akan kita akan sharing nih. Sabtu pagi cerah kita akan sharing sesuatu yang katanya akan terjadi di tahun 2022 ya. Mungkin para investor atau pelaku bisnis ini dari 2 bulan 3 bulan lalu isu ini mulai digencarkan oleh media ataupun juga sama Ibu Menteri ya mengenai tapering gitu. Oke. Mungkin juga buat para peserta yang lainnya, ini udah ada 87 partisipan. Selamat pagi semuanya. Ada yang mungkin belum pernah dengar taper tantrum itu apa atau tapering itu apa gitu. Jadi mungkin izinkan saya Gita Nafiza akan jadi moderator pagi ini. Saya foundernya Sabu Haji atau Haji Group. Mungkin dimulai dari saya kasih sedikit gambaran mengenai tapering ini ya. Jadi dolar Amerika Serikat ini kembali unjuk gigi nih seiring dengan The Fed yang akan segera mengumumkan kebijakan moneter pengurangan nilai pembelian aset atau yang sering kita sebut dengan QE, quantitative easing. Nah, nanti kita akan lebih sering dengarnya ini adalah tapering. Tapering ini pernah menimbulkan gejolak pasar yang signifikan di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia juga termasuk negara berkembang ya, di tahun 2013 lalu gitu. Yang langsung mukul kurs negara-negara tersebut sehingga muncullah istilah taper tantrum. Nah, The Fed ini berwacana untuk menahan QE lagi nih, untuk meningkatkan likuiditas di Amerika Serikat guna meningkatkan kembali perekonomian negeri di Pemensam tersebut. Namun kali ini The Fed katanya ya, mungkin nanti Pak Adrian akan menjelaskan lebih detail lagi nih. Katanya The Fed akan berjanji nih, tapering kali ini prosesnya akan berbeda dengan yang di tahun 2013. Di mana kali ini tapering akan dilakukan secara bertahap gitu. Jadi usaha ini tuh katanya ingin supaya meredam yang namanya taper tantrum di pasar finansial global supaya pasar finansial global itu nggak lagi bergejolak ekstrim seperti tahun 2013 lalu. Oke. Kenapa sih tapering ini agak menyeramkan? Karena dampak dari tapering ini sendiri yang sering kita lihat itu adalah satu investor global itu menarik dananya, terutama dari emerging market Indonesia salah satunya gitu. Kemudian para investor ini menginvestasikan kembali dananya di Amerika Serikat gitu. Terus yang kedua yang terjadi tahun 2013 lalu sampai 2015, tapering ini jadi mengasih tekanan nih terhadap nilai tukar rupiah terhadap menguatnya dolar Amerika. Dan tentunya kalau Amerikanya dolarnya semakin kuat, iya cenderung rupiah kita itu ambiar gitu. Ambiar, kita melemah dan itu bisa berdampak negatif terhadap perekonomian di dalam negeri kita sendiri. Nah, sedihnya lagi nih, as we all know ya, bahwa perekonomian Indonesia detik ini masih jauh sekali dari pulih akibat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, tapi kita juga harus berpikir lebih keras lagi nih, what will happen di tahun 2022 dengan menghadapi the Fed yang mau melakukan tapering ini. Jadi quite complicated topik ya, topiknya complicated, tapi kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai investor, we need to know this, gitu. Jadi di Sabtu pagi yang cerah ceria dengan topik yang complicated ini kita akan ngebahas nih bagaimana sikap kita sebaiknya gitu. Lagi-lagi sebagai pelaku bisnis, investor pun masyarakat pada umumnya dalam menghadapi tapering ini. Apakah akan ada tapering tantrum yang hadir atau tidak nih? Oke. Nah, nanti kita akan ada pemberi keynote speech yang luar biasa, kita akan ada pemberi materi yang luar biasa. Jadi pagi ini kita akan dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mumpuni di bidangnya, ya. Salah satunya seperti akan hadir Mas, sekarang sih dipanggilnya Mas Menteri ya, akrabnya ya, Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno atau kita panggilnya Mas Menteri Sandi gitu ya. Nanti akan memberikan keynote speech.
Terus nanti juga akan ada pemberi materi utama kita, ya. Beliau ini pakar sekali sebagai pengamat pelaku investasi di pasar saham, yaitu Bapak Dr. Adrian Teja, CFA. Kita panggilnya Pak Ate. Selamat pagi. Kalau Pak Ate sekarang udah hadir ya. Hai Pak Ate, how are you Pak? Ya. Cannot wait to hear your ini Pak, presentation Pak. Supaya kita nggak ini apa namanya, ya fobia oke, tapi maksudnya we know how to mitigate our ini apa ya problemnya Pak ya. Iya Pak Ate ini selaku advisor klub saham Ika Prama. Oke, nanti akan memaparkan sekitar 30 menit presentasinya. Oke, to open this webinar ya, kita akan langsung mempersilahkan dulu profesor kita, ya ada Profesor Agus Suhadi selaku Wakil Rektor 1 Universitas Prasetya Mulia untuk memberikan opening speech. Oke, Prof, how are you, Prof? Fine, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, the floor is yours, Prof. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Bu Gita ya, Pak Adrian Teja sebagai pembicara dan Bu Gita sebagai moderator ya. Selamat pagi dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga bagi teman-teman Ika Prama ya. Soalnya tema pada webinar pagi ini adalah tantrum phobia, topik yang tadi juga sudah dibicarakan oleh Bu Gita yang sedang hangat dibicarakan oleh para ekonom maupun para investor ya. Taper tantrum sendiri kan adalah kondisi pasar yang bergejolak ketika The Fed atau Bank Sentral Amerika mulai mengetatkan kebijakannya setelah ada pelonggaran moneter ketika terjadinya krisis. Ya. Beberapa pengamat menyatakan paling cepat tahun 2022 atau 2023 tapering akan dilakukan oleh pihak Bank Sentral Amerika. Kondisi ini pernah terjadi tadi juga dijelaskan oleh Bu Gita pada tahun 2013 yang memicu pelarian modal besar-besaran atau capital outflows dari semua emerging market termasuk Indonesia dan menimbulkan trauma serta sumber ketakutan global. Teman-teman yang saya hormati, ada dua indikator utama yang perlu dicermati pelaku pasar keuangan. Pertama adalah indikator ini yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika sebagai dasar untuk memperketat kebijakan moneternya. Pertama adalah laju inflasi yang saat ini telah menembus 5%. Sedangkan tahun ini Amerika mentargetkan inflasi 3,4%. Menurut Menteri Keuangan AS itu Janet Yellen dan juga Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell, lonjakan inflasi saat ini sifatnya sementara. Dan tekanan inflasi secara fundamental akan terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023. Indikator kedua adalah tingkat pengangguran di AS masih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi AS belum sesuai harapan. Ekonomi AS masih membutuhkan stimulus lewat pembelian surat-surat berharga lewat Bank Sentral. Atas dasar itu, Bank Sentral AS masih menjalankan kebijakan yang akomodatif, sehingga masih terlalu dini untuk melakukan tapering off. Itu sebabnya Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 3,5% sampai akhir tahun. Taper tantrum jika kelak terjadi, memang dapat menimbulkan implikasi yang luas. Pertama, perginya modal dari pasar keuangan bakal menekan mata uang rupiah. Kenaikan imbal hasil yield obligasi AS, US Treasury juga akan mendorong kenaikan surat berharga negara yang dapat memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenaikan yield SBN akan menggoda perbankan nasional lebih senang menempatkan dananya di obligasi pemerintah dan tidak menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dalam menyalurkan kredit. Dalam konteks ini, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan yang bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus mempersiapkan mitigasi risikonya. Gubernur BI menyatakan bahwa dampak dari kebijakan tapering di Amerika tidak akan sebesar tahun 2013.
Beberapa indikator makro saat ini relatif kuat. Sebagai contoh, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai 136,4 billion US dollar atau setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor dan cukup memadai menjaga stabilitas rupiah untuk menekan efek tapering oleh Bank Sentral Amerika. Sedangkan defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap di kisaran 1-2% terhadap produk domestik bruto tahun ini. Lebih lanjut, pasar modal tanah air cukup kokoh. Kenapa? Karena komposisi pemain bursa mulai dikuasai oleh pemain domestik. Tentu situasi ini sangat berbeda jika investor asing banyak berperan sebagai penggerak utama pasar modal. Untuk tidak berpanjang-panjang, saya akan akhiri pidato pembukaan acara webinar Tandem Fobia. Selamat menikmati acara webinar IKAPAMA Saham Club. Sekali lagi terima kasih Bu Gita dan Pak Adrian untuk memberikan atau mengisi acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pembukaannya, opening speech-nya Prof. Ya, tadi cukup yang di terakhir cukup bikin kita happy Prof. Cadangan devisa kita itu 136,4 billion US dollar berarti ya Prof ya. So does it mean 9,5 bulan import equal dengan itu? Jadi apakah kita agak bisa bernafas lega gitu Prof atau gimana nih Prof? Kalau sesuai dengan apa yang informasi yang saya peroleh di beberapa media ya dan artikel, sebetulnya cukup melegakan ya, harusnya ya. Tapi sekali lagi kan mungkin yang saya kan bukan ahli di bidang ini kan. Mungkin nanti Adrian akan bicara lebih lanjut ya. Okay. Tapi dari informasi yang saya peroleh sebetulnya kita relatif aman. Karena kan juga di samping ada situasi pandemi, kalau kita lihat mengacu kepada pertumbuhan year on year kan sekitar 7%. Dan beberapa komoditi kita kan kontribusinya signifikan ya, seperti sawit, tubara, dan sebagainya kan ya. Jadi ada beberapa hal yang saya lihat membuat ini tapering off ini ya kita perlu sikapi mitigasi risikonya, tapi bukan sesuatu yang harus kita takuti gitu loh. Ya, tidak terlalu harus paranoid gitu ya. Iya, indeed, yes. Semoga seperti itu ya, Prof, karena saya juga deg-degan sih. Mungkin nanti Adrian yang akan lebih banyak Bu Gita ya bicara ini. Semoga nanti Pak Adrian juga akan membuat kita tidurnya lebih nyenyak ya Pak Adrian. Jangan tiba-tiba nanti malah begitu disajikan kita jadi nggak bisa tidur nyenyak Pak Adrian, please. Tenang Bu, kita didikannya Prof Jisman masalah tenang Bu. Oke, thank you so much Prof. Iya Pak Ate, kita ngobrol-ngobrol dikit lah, tapi bukan membahas apa yang akan Pak Ate presentasikan di pertengahan acara kita ya sebagai topik inti ya. Cuman begitu saya googling, begitu saya membaca lebih dalam lagi tentang tapering, itu bikin saya merinding juga Pak. Gitu kan ya. Apalagi merindingnya itu sekarang tuh kan banyak anak-anak muda kita nih yang mulai bermain Bitcoin, betul ya Pak ya? Mulai juga bermain saham, ya seperti itulah. Tapi kan tadi kata Prof Agus juga ya mulai kelihatan bahwa pasar kita dikuasain sama investor domestik lah. Tapi kan investor domestik kita ini masih unyu-unyu gitu istilahnya ya, dibandingkan dengan pasar yang dari luar. Gimana nih Pak Ate sendiri mengkhawatirkan permasalahan ini atau gimana nih Pak? Kalau saya sih teringat satu hal ya. Jadi Prof Agus tuh pernah membahas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan incumbent ya yang besar-besar itu diserbu oleh startup-startup. Ya, beliau menyatakan bahwa ini ikan paus diserbu piranha ini. Nah, prediksi Prof Agus ini ternyata terbukti ya dengan kita tahu bahwa 2-3 bulan lalu kan ada kasus GameStop, ya, di mana
investor institusi kelas-kelas besar itu habis semuanya oleh investor retail. Jadi nggak selalu pemahaman kita bahwa investor kita tuh unyu-unyu tuh tidak punya kekuatan. Unyu-unyu tapi kalau bersatu tuh ya itu investor institusi itu tuh kalah gitu loh. Oke. Dan itu sudah menjadi keunikan ya. Jadi sebutnya valuasi Reddit. Jadi di Clubhouse itu semua luar biasa ya. Jadi tidak perlu institusi itu harus menang, nggak selalu. Gitu Bu. Oke. Pak Ate, saya harus cut karena ternyata Mas Menteri Sandi sudah hadir bersama kita. Ya, halo. Baik, Mas Sandi juga ini adalah tokoh muda Indonesia yang sangat membanggakan ya. Sukses di segala bidang. Terus juga saya dengar juga Mas Sandi ini, Mas Menteri sekarang itu sangat sibuk keliling Indonesia, mengunjungi provinsi-provinsi di Indonesia untuk membangkitkan kembali pariwisata gitu ya, yang saya dengar. Terus juga beliau sangat akrab dengan masyarakat di provinsi yang dikunjunginya, seperti itu. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan pariwisatanya dan mungkin ini juga yang bisa membangkitkan perekonomian kita suatu saat nanti, seperti itu. Halo. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Adrian dan Mbak Gita? Saya Gita, ada Prof. Agus juga di sini, Mas Menteri. Saya bingungnya manggilnya mau Pak Menteri, Mas Menteri, atau apa, tapi saya pengen manggilnya Mas Menteri aja ya. Boleh dong. So the topic what do you want to talk about? The topic is about tapering. The Fed is planning to do tapering on 2022. Ya kan, Mas? Nah, Mas Andi sendiri kan pelaku bisnis iya, investor iya. Siapa yang nggak tahu kehebatannya Saratoga, istilahnya seperti itu. Dan pasti Mas Andi juga udah bersiap-siap gitu loh menghadapi tapering di 2022 ini ya kan ya. Cuman kita ini kan yang pelaku bisnis kecil-kecilan nih Mas. Kalau saya kan restoran gitu kan ya. Kita kan pengen mendapatkan pencerahan lah di Sabtu ini. Menurut Mas Sandi sendiri. Ngomong-ngomong restoran apa kita? Aku Sabu Haji. Oh, Sabu Haji. Yes. Wow, keren banget kita. Sekalian itu sekalian promo. Oh. Thank you. Karena That's very kind of you. Yeah, I want to give you something. That's why at least in front of 162 orang di sini. Thank you so much. Thank you. Sabu Haji itu apa spesialisasinya sabu-sabu lah ya? Iya, shabu-shabu all you can eat. Mungkin kalau Mas Menteri lagi lunch di istana, mungkin nanti suatu saat ada menunya dari Sabu Haji tuh, Mas. Aku sudah lihat, tapi I just wanna repeat. Thank you. You're so very kind, Mas. Thank you. Oke, jadi di sini ada 165 participants, Mas, yang pengen mendengar langsung nih keynote dari Mas Sandi. Oke. Ya. Gimana kita harus menghadapi tapering ini? Oke, please. Oke. Jadi aku disiapin materinya kiat investasi dan mengembangkan usaha ya. Tapi I will talk about tapering. Yes. Karena tapering itu what goes up, Mas? Mas apa kita? Kalau saya sih goes up, Mas nggak goes up terus, nggak mau down. Goes up terus. Unfortunately, the physics is not like that. What goes up must come down. What comes down definitely will bounce up. Wow. Seperti yang dilakukan pada saat global financial crisis 2008-2009. Ada quantitative easing yang luar biasa, ada QE1, QE2 yang basically ada flush of money yang
disupply oleh monetary authority ke financial systems. Dan ini sekarang nih kalau nggak salah minggu ini atau minggu depan mereka lagi kumpul lagi Fed di Jackson Hole. Itu tempatnya keren banget kita. Jadi Jackson Hole itu biasanya dikenal waktu winter untuk skiing, tapi summer juga very beautiful. Nah ini Central Bank Amerika, the Fed, kumpul di situ. Nah mereka akan tentukan tentang tapering ini. I believe jika angka COVID ini bergerak menuju hidup berdampingan, dan Amerika udah menerapkan hidup berdampingan because my 2 daughters live there, bahwa mereka ya sudah disiapkan tetap berkegiatan, sekolah tatap muka, virusnya ditingkatkan, testingnya juga diperluas. Ini growth-nya ini looks quite okay. Berarti tapering is a matter of time. Jadi mereka akan printing money-nya akan dikurangkan, Fed akan mulai step back, dan ini juga akan diikuti oleh dunia. What's gonna happen? Kalau supply of money-nya dikurangi, tentunya interest rate will come up. Kalau interest rate will come up, I think stock market all over the world akan mengalami tentunya moderasi dari segi valuasi. Dan akan bergerak menuju sektor-sektor yang jauh lebih stable, sektor-sektor yang cash generating, dan ada juga move kepada dividend stock. Jadi stok-stok yang membayarkan dividen, karena cash flow itu diperlukan kan untuk portfolio management dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, I have spent some time duduk with my investment managers. Kita setuju lihat dulu di Jackson Hole ini. Dan seandainya ada perubahan, kita akan secara sedikit sih tweaking. Jadi kita akan mulai rebalance fixed income kita dengan equity dan juga develop market stocks, dan termasuk Indonesia juga yang emerging markets ya. Jadi itu yang berkaitan dengan tapering. Saya yakin akan ada peluang justru, dan bagi kita yang jeli untuk membaca ruang, kita akan mampu mengambil peluang. Saya di sini ada Prof. Agus. Terima kasih Pak Prof. Agus kehadirannya, Wakil Rektor Universitas Prasetya Mulia, ada Pak Rudi Handoko, Direktur Pengembangan Mahasiswa, dan seluruh hadirin ya Mbak Gita. Saya mau hadiahin pantun dulu boleh ya? Sebelum saya siap teman-teman semua? Oke, ini tim hore saya sudah siap. Sarapan pagi dengan nasi goreng sungguh nikmatnya. Oh, karena saya ada di Lembah Harau, Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Sekarang bukan cakep tapi rancak. Sarapan pagi dengan nasi goreng sungguh nikmatnya. Tidak lupa ditambah acar dan kerupuk sebagai pelengkapnya. Bersama Ikma, mari kolaborasi bersama. Kembangkan sektor parekraf Indonesia semakin mendunia. Onde mande, tambo cie, Tambo cie, Mas Menteri, tambo cie. Tambo cie, sabu acinya tambo cie. Baik, hari ini Ika Prama mengundang saya giat investasi dan mengembangkan usaha di era pandemi tantangan ekonomi. Saya di sini juga mengundang Ketua STP NHI Bandung. Ini sekolah tinggi pariwisata kita yang tertua di Indonesia, juga hadir Pak Faisal untuk bisa mendapatkan perspektif saya dalam pandangan mengenai investasi dan entrepreneurship in general. Jadi pandemi COVID-19 ini memaksa kita nih, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi kita. Tapi bukan hanya berjualan online, tapi menciptakan ekosistem 360 derajat, seperti membuat konten-konten kreatif agar usaha kita bisa bertahan, bisa survive, tapi nggak hanya survive, revive dan thrive.
Nah, 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. And 2 million of them are facing the risk of losing their jobs. Nah, ini yang harus kita bantu. Kita harus bantu mereka beradaptasi, kalau bisa dibilang onboarding menuju ekonomi digital. Dan inovasi ini sudah harus kita lakukan cara baru, cara yang jitu, tidak bisa lagi dengan cara lama yang sama. Karena ya kita juga butuh kepemimpinan yang sangat dekat dengan satu pengembangan ekonomi digital. Saya membangun usaha saat saya di PHK tahun 97. Dan that was the darkest day of my life. Bahwa tiba-tiba nggak punya mata pencarian, tidak punya penghasilan. Akhirnya saya memulai usaha dari, kami hanya bertiga waktu itu. Tapi through perseverance, hard work, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, I was able untuk membangun usaha dari tadinya konsultan keuangan menjadi perusahaan investasi, dan sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips. Pertama, find opportunities. Sekarang lagi pandemi betul, but there are a lot of opportunities. Kedua, build brand. Brand itu reputasi. Dan reputasinya adalah reputasi diri kita sendiri. And then create value. Ciptakan value. And use digitalization. Digitalization itu is inevitable in any business. Dan saya 3 strategi ini saya bungkus dalam inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yakin pengembangan investasi, terutama di sektor parekraf ini, kita tangani dengan profiling, promotions, dan advokasi. We need to profile better investment opportunity di sektor parekraf. We need to promote, and then we need to advocate atau facilitate. Nah, kami juga sudah memberikan insentif fiskal untuk teman-teman yang biasanya harusnya mengambil peluang. Sekarang pariwisata ini lagi, how low can you go? When you're rock bottom, there's only one way, which is to go what? To go up. Rebound. To go up. To rebound. Oleh karena itu, investasi di parekraf bagus sekarang, apalagi if you build in the digital aspect. Nah, insentif fiskal kita berikan, nanti kita bisa share, dan luar biasa kita bisa berkolaborasi ke depan. Karena pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi fokus kita ke depan. Terakhir, saya ingin menutup dengan harapan sekaligus kepada IKA untuk berperan aktif dalam kebangkitan ekonomi kita. Dan saya yakin jika kita berkolaborasi bersama IKA Prama, kebangkitan ini akan semakin segera kita realisasikan dan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together with IKA Prama, yes, we can do it. Izinkan saya tutup dengan pantun penutup, pantun hemat. Indah bunga di tengah taman. Duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa hadirin IKA Prama sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Onde mande. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ya. Makasih Prof. Agus. Terima kasih Mas Andi. Thank you. Thank you Mas Menteri. Stay safe always, Mas. Thank you so much. We are driving towards Kota Padang. Oke, hati-hati ya Mas. Goodbye. Terima kasih. Thank you so much. Makasih Pak Agung, makasih Pak Adrian, Pak makasih Pak Agus, makasih Pak Rudi Andoko, dan makasih Pak Faisal sudah bergabung. Thank you Gita, and look forward for Sabu Haji. Thank you so much Mas. Bye. Bye-bye. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu buat Mas Menteri, luar biasa ya. Bangga sekali punya menteri muda yang inspirational seperti Mas Menteri Sandiaga Uno ini.
Oke. Nah, gimana pagi ini? Seru ya? Saya seneng loh pagi ini. Semoga Anda juga yang ngikutin webinar ini juga spiritnya senang sekali. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke main topik yang akan dibawakan oleh Pak Ate atau Bapak Dr. Adrian Teja CFA, ya. Beliau ini adalah advisor Klub Saham Ikra Prama. Pak Ate ini akan membahas tentang tantrum fobia. Fobia ini sesuatu yang ditakutin loh. Nama fobia itu sesuatu yang it's physical, bukan cuma physical doang, psychological malah lebih dalam daripada physical nih takutnya ya. Di sini kita akan bahas tentang tantrum fobia seperti yang disebutin di awal ya. Dari tadi kita udah bahas the Fed akan tapering awal tahun 22. Nah, dengan adanya ini kita akan tahu nih apakah kita as investor or business ya should be extremely worry or phobia about it, okay? Or maybe kita tuh cuman harus mitigate the risk gitu ya. Nah, pagi ini kita akan memahami lebih dalam lagi banyak hal mengenai apakah yang berbeda antara tapering 2002 sama tapering 2013, okay? Inflation targetingnya gimana, Fed Reserve-nya seperti gimana, investor concern, ya. Terus, and then what happened to interest rate, of course juga performance of stocks, and many other things related to tapering. Okay? Nah, kita sekarang berikan tepuk tangan dulu buat Pak Ate. Oke, semangat Pak Ate. Silakan dimulai pencerahannya di Sabtu pagi yang sudah cerah ini, Pak. Oke, Bu Gita. Mohon izin share ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin dari Bapak Ibu semua, kan kita juga sering menemukan ya banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul mengenai investment di media massa ya. Nah, kami dari Prastia Mulia ingin mengambil jalur yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat analis-analis ya di luar yang tersertifikasi ya, seringkali mereka itu kata orang Jawa tuh gotak-gatik ya. Jadi mereka mencari data-data terus diartikan ini artinya apa. Jadi misalnya kita kumpul-kumpul gambar-gambar, kok mirip kucing ya. Ya udah kita bilang ini kucing gitu. Nah, tapi di sini kita akan mencoba dengan pendekatan yang berbeda bahwa kita datang selalu dengan konsep ya, dengan konsep bahwa kita ingin membentuk atau menggambar kucing, kita akan buat tahapan-tahapannya yang kita sebut sebagai metodologi, bagaimana cara menggambar kucing. Nah, setelah itu kita akan buktikan. Nah, jika pemikiran kita sudah benar alurnya, apa yang kita pikirkan dalam bentuk model itu akan menjadi terbukti atau dapat dukungan data-data. Nah, di sini juga kita akan mulai ya dengan sedikit back to kampus ya sebagai bagian dari upaya Prastia Mulia untuk selalu mendorong alumninya itu semakin tahun semakin maju dalam bidang kompetensi keilmuan dan juga sebagai bagian dari refreshing. Nah, saya akan mulai ya. Nah, topiknya memang yang lengkapnya adalah tapering tantrum fobia. Ya, ini adalah judul lengkapnya. Tapi kita pilih-pilih, kita harus cari sesuatu yang eye catching dulu, ya kan, di branding juga. Pertama bikin kaget dulu apa nih gitu loh. Nah, ada beberapa topik yang kita bahas ya. Jadi ada konsep dari economic dynamic. Nah, ini yang kita bicarakan mengenai teori ekonomi makro, dan kebetulan ini adalah bahan kuliah yang saya ajarkan pada mahasiswa program Finance Internasional di topik Introduction to Macroeconomics. Jadi itu basic sekali. Nah, kadang-kadang kita sering melupakan bahwa sesuatu yang basic itu penting. Ya, padahal itu yang membuat kita bisa memahami banyak hal. Nah, setelah itu baru kita akan bicara mengenai update, benar nggak sih
konsep yang kita ajarkan itu terbukti dengan data-data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara tapering tantrum tahun 2013 dan tahun 2022. Yang saya kasih tanda tanya karena belum tentu ada, tapi juga bisa ada. Oke, jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi tapering itu sebenarnya adalah istilah dari dunia olahraga di mana seorang atlet sebelum bertanding dia akan kurangi terlebih dahulu aktivitas latihannya. Jadi dengan dia kurangi aktivitas latihannya, otot-otot di badannya dipersiapkan untuk sembuh sehingga ketika dia bertanding kondisi otot-ototnya itu sudah berada dalam kondisi sempurna sehingga ketika bertanding dia akan mengeluarkan performance yang 100%. Nah, yang tadi kita juga memang ngomong fobia, yaitu adalah sesuatu yang tidak reasonable, ya. Jadi biasanya sih orang selalu refer ya ke masa lalu karena itu satu hal yang paling gampang dalam konsep bisnis akademik disebutnya sebagai rule of thumb. Dulu sih pengalamannya sih konon katanya, nah itu adalah sesuatu yang membentuk pandangan kita dan itu kadang-kadang membuat kita takut. Ya, mungkin yang lebih populer sekarang adalah tentang hoax. Nah, hoax sendiri juga membuat kita fobia terhadap vaksin. Nah, oke, kita masuk dulu ini topik kita ya. Kita balik lagi ke perkuliahan. Nah, kita lihat dulu ini adalah sumbu Y ya. Saya coba kasih annotate supaya ini kelihatan ininya nggak? Titik merahnya udah kelihatan? Titik merahnya. Atau ini aja, kursor saya kelihatan nggak? Ada, kursornya kelihatan. Oke, kursor aja ya, cukup ya. Nah, jadi kita akan bandingkan, ini garis Y adalah price level atau harga, ini adalah kuantitas. Nah, kita gabungkan dengan Philip curve yang menghubungkan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, ini sumbu Y inflasi, sumbu X adalah pengangguran. Nah, teori ekonomi menyatakan bahwa dalam jangka panjang, ya, supplier tuh selalu bisa memasok barang ya dengan harga yang berapapun. Jadi tidak ada shortage, tidak ada ekses, ya, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan sehingga kurvanya akan bentuk garis lurus. Nah, demikian juga dengan long run Philip curve, di mana dengan kondisi kita bisa sampaikan semua kebutuhan tepat jumlah, tepat waktu, tidak akan ada impact dari inflasi. Nah, sekarang kita pindah dari dunia jangka panjang, ya, kita akan masuk ke dunia jangka pendek. Nah, kenapa kita membahas tentang dunia jangka panjang? Karena semua itu akan kembali ke equilibrium jangka panjang. Tapi di jangka pendek, semuanya itu bisa menyimpang. Nah, ini adalah kurva yang biasa kita kenal, agregat demand, agregat supply. Ya, ini keseimbangan jangka pendek. Nah, kita tahu ketika terjadi COVID-19, ya, di mana semua orang tidak boleh lagi berinteraksi karena semakin banyak interaksi berarti semakin tinggi penularannya. Nah, ini yang terjadi adalah terjadi penurunan harga. Ya, karena orang nggak beli, semua orang banting-banting harga untuk menarik orang untuk beli. Yang paling enak kalau kita masuk Gojek, masuk Grab, itu diskonnya banyak sekali. Tapi orang yang sanggup beli itu berkurang karena banyak yang menganggur. Ini yang kita terjadi adalah quantity atau GDP kita bertambah kecil, harga itu akan semakin turun. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan stimulus, mau bentuknya fiskal ya dalam sisi perpajakan, bantuan langsung tunai, atau dia menurunkan tingkat suku bunga. Nah, di sini kita berbicara tentang penurunan tingkat suku bunga, sehingga ketika bunga itu diturunkan, ini bergerak ke titik C. Ya. Nah, pada titik C ini, setelah krisis, kita akan melihat bahwa ekonomi akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Nilai
kuantitinya sama, tapi tingkat harganya lebih murah. Nah, cuman ini memang ada isu nih buat Ibu Gita nih. Waduh, ini kalau gini ceritanya berarti saya nggak bisa naik harga nih sabuk hajinya nih. Ya, tapi itu buat kita sebagai konsumen berarti kita bisa konsum dengan lebih sering gitu karena harganya lebih murah. Itu kembali lagi ke isu quantity atau profit margin. Nah, kita lihat ke kurva sebelah. Ketika kurva di sebelahnya ini adalah short run Philip curve. Ketika terjadi penurunan demand, ya, terjadi peningkatan pengangguran. Ketika pengangguran meningkat, daya beli merosot, ini konsisten dengan harga yang harus turun. Nah, tapi kita tahu bahwa semua akan bergerak ke equilibrium-nya, ya, jadi unemployment-nya akan membaik lagi dan semua akan dalam kondisi yang lebih baik. Nah, ini yang kita ingin sampaikan pada Bapak Ibu bahwa krisis itu selalu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi bukan setelah krisis kita menjadi lebih buruk. Oke. Apa kita mau ada Q&A dulu atau kita lanjut, Bu Gita? Untuk topik Mungkin ini? dilanjut dulu, Lanjut ya. baru nanti kita akan buka Q&A. Oke. Untuk yang mau Q&A, monggo silakan tulis di kolom chat aja langsung. Ya. Nah, jadi ini adalah model sederhana yang saya ajarkan di kelas Introduction to Macroeconomics. Nah, model ini memang dalam prakteknya itu ada penyimpangan dari aspek waktu. Ya. Kalau di sini kan enak ya, rapi sekali ya, bunga itu akan turun ke sini. Nah, sekarang yang terjadi adalah bunganya sudah turun, ya, sudah mencapai inflasinya juga ada rendah, bunga juga ada lebih rendah, tapi demand-nya belum. Ya, terus sisi pengangguran juga masih tinggi. Nah, inilah yang kita lihat ada beda dengan kondisi tahun 2013. 2013 tuh orang udah kerja gitu. Nah, kalau sekarang kita nggak boleh kerja. Karena kalau kerja tahu rajin, kita banyak interaksi, banyak ketemu orang, ya, banyak entertain, itu akhirnya semua menular. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Tapi arah-arahnya sudah benar bahwa kita akan bergerak dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dan ekonomi yang tumbuh lebih cepat. Oke, kita maju ya. Bagaimana model ini akan tercermin dengan proyeksi-proyeksi yang dilakukan oleh ekonom. Nah, coba. Ini dia. Jadi, ketika tahun 2013, ya, ini kan krisis tahun 2007-2008, subprime mortgage. Nah, kalau kita lihat, ekonomi mereka itu bergerak di atas kondisi potensialnya. Sehingga terjadi sangat banyak output gap ya atau shortage dari produk-produk dan ini menciptakan tekanan inflasi yang sangat tinggi. Nah, untuk di tahun sekarang sama juga turun ya karena pandemik dan lebih parah daripada tahun 2013. Tapi dengan stimulus dengan quantitative easing itu terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Dan ketika terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi, terjadi output gap yang sangat besar dan itu mengakibatkan harga-harga atau inflasi saat ini menjadi sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Amerika itu akan bergerak sekitar 2%. Dengan real potential GDP juga kurang lebih 2%. Jadi shortage ini makin lama itu akan makin sedikit output gap-nya. Dan juga ini artinya kita tidak akan lagi melihat inflasi yang terus-menerus tinggi. Saat ini tuh inflasi gede karena waktu COVID semua orang berhenti produksi, tapi konsumsi jalan terus. Yang terjadi adalah persediaan barang dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi itu merosot. Nah, ketika ternyata ekonominya booming, ya, ketika udah ada vaksin dan lain sebagainya, mereka beli untuk meng-cater kebutuhan pasar yang saat itu sedang tinggi, saat yang sama juga mereka harus restocking, menambah persediaan barang yang
wajar buat mereka. Nah, itu yang membuat lompatan harga. Tapi kita lihat untuk tahun depan harga komoditi itu tidak bisa naik ya, cenderung stagnan atau malah turun. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini mengkonfirmasi bahwa semua itu akan kembali lagi ke titik equilibrium ya. Inflasi itu menjadi tidak relevan ya, dan kita akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang bilang, wah, ini kalau bunga udah rendah seperti ini, kita akan mengalami lagi krisis, masa bunganya semakin negatif lagi, gitu ya. Nah, itu juga saya ingat di grup saham pernah disinggung, wah ini bagus atau jelek Pak, bunga negatif gitu. Nah, mungkin kita akan skip dulu ya, kita masuk ke apa sih bunga negatif itu ya. Oke. Nah, ini kita ganti share. Oke. Nah, kita kasih lihat tentang bunga negatif. Apakah bunga negatif itu jelek atau enggak sih? Ya. Nah, ini kita kasih lihat ada beberapa negara yang bunganya negatif. Apakah bunga negatif itu jelek? Ya, tergantung dari siapa. Kalau kita yang nabung, ya bunga negatif ya jelek lah. Ya, tapi kalau buat usaha itu bagus. Nah, misalnya gini, kita akan pantau dari dua konsep. Yang pertama adalah interest rate parity, kedua adalah dari sisi biaya hutang. Nah, konsep dari interest rate parity, saya membuat satu kasus, misalnya untuk tingkat suku bunga di Amerika minus 1%, di Indonesia bunganya adalah 3,5% gitu ya. Nilai tukarnya 10.000. Ini hipotetis ya, biar gampang aja gitu. Nah, begitu kita masuk, kalau kita invest di US dan invest di rupiah, kekayaan kita ujungnya tuh harus sama. Makanya sebutnya istilah parity. Jadi kalau kita invest di US, $1 dengan bunga 1%, ini saya kebalik nih. Ini menjadi 0,99 ya. Ini kenapa jadi plus? Aku keliru nih. Jadi 1 dikali 0,99. Ini jadi 99 ya. Dan IDR ini 10.000 invest 3,5%, akhir tahun ini 10.350. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan $1 setara dengan berapa? Jadi 10.350 kita bagi 0,99. Ini harusnya menjadi 10.454. Aku harus ini annotate-nya mana ya? Annotate-nya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi tinggal kita bagikan 10.350, kita bagi 0,99. Yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat suku bunganya, mata uangnya akan semakin lemah, dan semakin negatif mata uangnya akan semakin kuat. Jadi buat Amerika, buat negara-negara yang bunganya negatif, dia bisa beli produk-produk dari luar dengan harga yang sangat murah. Ya, itu bunga negatif tuh dari sisi itu tidak jelek. Nah, sekarang kita masuk sini. Kita misalnya kalau mau hutang ya, jadi ada perusahaan A mau pinjam ke perusahaan B sebanyak 100 juta US. Jika jaminan kita adalah obligasi korporasi ratingnya BBB, ya, kita akan diberikan tingkat suku bunga oleh bank misalnya 4%. Gitu loh. Karena kalau kita punya obligasi corporate bond, itu dengan kondisi yang riskan seperti sekarang, setiap saat harganya bisa turun. Begitu rating diturunkan, dia langsung anjlok. Dan juga corporate bond tidak liquid. Ketika kita mau jual, mungkin harga obligasinya sudah merosot banyak. Makanya dia akan mengenakan bunga tinggi, 4%. Nah, tapi kalau kita beli treasury bond, ya, di harga 101, ini kan at premium. Anggaplah ini baliknya ke 100 gitu. Berarti di yield maturity kita atau investasi kita beli barang 101, ketika jatuh tempo dibayar cuma 100. Kita menjadi rugi 1%. Nah, tapi kalau kita memberikan jaminan dalam bentuk treasury bond, kita hanya kena bunga 2%. Karena liquid, buat si banknya enak gitu ya. Jadi total biaya bunga kita adalah 2% ditambah 1% kerugian kita dari memberikan jaminan treasury bond.
Dan ini hasilnya 3%. Jadi itu lebih murah buat si perusahaan. Jadi bunga negatif itu dianggap sebagai bagian untuk berbisnis. Ya, biaya berbisnis. Nah, kalau misalnya bunga treasury bond-nya ternyata naik di 102, ya berarti biaya bunga kita akan lebih kecil lagi ya. Cuman tinggal 2%. Nah, itu yang kita kasih lihat, bahwa bunga negatif itu tidak selalu negatif ya buat bisnis dan juga buat negara. Itu juga jadi enak karena beban bunga itu menjadi lebih sustainable buat dia. Daripada harus pusing bayar bunga terus gitu ya. Nah, kalau dengan bunga negatif kan dia nggak harus pusing dengan bayar bunga yang repot ya. Oke, nah itu adalah kita bicara mengenai bunga negatif. Nah, dari sini kita udah mulai masuk ke topik-topik mengenai data ekonomi di Amerika. Ya. Jadi ini adalah konfirmasi ya. Jadi ketika terjadi GDP yang growth luar biasa, Indonesia sendiri juga growth sampai 7% ya. Nah ini kita lihat bahwa ini akan kembali turun karena shortage-nya sudah habis. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika itu sampai 2030 hanya diproyeksi hanya 2%. Kecil sekali ya dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID. Ya, sempat cukup besar. Nah, ini hanya kecil cuma 2%, 2,2 gitu. Plus inflasi ya kurang lebih 2% juga. Jadi mereka tidak akan melakukan satu kebijakan yang ekstrim sehingga pertumbuhan yang hanya 2% ini menjadi terganggu. Oke, ini nah kita bandingkan ketika tahun 2013. Jadi tahun 2013 kondisinya itu kan orang sudah mulai bekerja lagi ya, tapi duit masih sangat banyak di bursa dan itu dipakai untuk spekulasi. Nah, ketika shortage karena pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada potensialnya tadi tekanan inflasi, tingkat suku bunga Fed itu sedang bergerak cenderung naik ke atas. Bandingkan dengan kondisi sekarang yang tetap bergerak di antara 0. Ya, jadi kondisi sekarang itu berbeda. Jadi kalau kenaikan ini dari tahun 2012 terus naik sampai 2014 sampai ke 15. Ya, jadi kondisinya memang sangat berbeda. Selanjutnya kita lihat, tuh ini lebih banyak variannya 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan gitu. Ini memang semua trennya lagi naik sehingga terpaksa investor asing yang pinjem uang di Amerika bunganya 0, invest di Indonesia yang bunganya sekitar 6-7%. Dia makan sesuatu yang nggak usah repot-repot, untungnya gede gitu loh. Nah, ketika bunga ini naik, mereka harus cepat-cepat kembalikan uangnya supaya keuntungan tidak tergerus. Ini yang terjadi. Jadi ketika bunga gerak naik cepat sekali ya mereka harus tarik duitnya. Karena mereka harus lunasin hutang-hutang mereka. Nah, beda dengan sekarang yang bunga itu kecil ya. Cuma beda 0,01, 0,05 atau maksimum ya mungkin 0,1. Jadi ini kondisi yang jauh berbeda. Nah, ini adalah tapering. Jadi kita ingat definisi tapering itu mengurangi intensitas. Ya. Jadi ketika kurang intensitas itu butuh waktu sampai 1 tahun ya, ngomongnya 2013, dia tetap masih belanja, terus sampai tahun 2015 baru dia berhenti. Dan ini menjadi flat. Jadi dari kita bilang oke, kita tapering, sampai benar-benar Fed itu nggak beli, itu butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, ini juga yang menjadi isu bahwa wah ketika Fed cetak uang sedemikian banyak, apa yang terjadi dengan inflasi? Gitu ya. Nah ini yang membedakan bahwa teori moneter yang kita pelajari ya dulu yang dari Milton Friedman, di mana kita sebagai sektor real harus menciptakan value terlebih dahulu. Ya, misalnya kita menebang kayu di hutan, membuat sesuatu jadi meja, jadi kursi, baru
itu ada value added, kita menciptakan uang di situ. Karena ada sesuatu yang diciptakan, uang itu muncul sebagai representasi value added. Nah, di modern monetary theory itu terbalik. Pemerintah cetak uang dulu, uangnya dikasih pada masyarakat, masyarakat gunakan uang ini untuk membeli sesuatu, untuk belanja. Nah, karena masyarakat ada kebutuhan belanja, diciptakanlah produk-produk tadi, meja atau kursi tadi. Jadi prosesnya dibalik. Nah, itu yang seringkali membuat kita bingung. Kok bisa-bisanya orang menciptakan uang tanpa ada produknya? Nah, itu memang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang sebutnya sovereign atau berdaulat. Indonesia nggak bisa, Amerika bisa, Swiss bisa, negara-negara maju bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi konklusinya, ketika tadi kenaikan harga komoditi, yaitu hanya terjadi karena sudden stop. Jadi begitu ada rally, yaitu hanya sebentar. Jadi inflasi itu bukan concern, ya, dan juga economic growth kecil sekali di Amerika, dan tetap mereka akan lihat negara yang potensi pertumbuhannya besar. Nah, itu yang akan kita lihat di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dunia Indonesia ya. Ini adalah topik-topik atau grafik-grafik yang ingin kita sampaikan. Ada GDP, forex exchange, dan lain sebagainya. Nah, GDP growth kita juga ini yang terbaru ya dari Asian Development Bank. Sebelumnya tuh GDP growth kita diekspektasi tahun ini adalah 6,1. Cuman gara-gara ada Delta, jadi update-nya tinggal 5%. Nah, jadi ini sudah kembali ke pertumbuhan masa lalu ya. Jadi tekanan inflasi juga sudah tidak terlalu besar juga gitu. Karena kapasitas kita untuk bekerja itu jauh lebih tinggi. Nanti kita akan kasih lihat dalam perhitungan bunga menurut Taylor Rule ya. Jadi saya mendapatkan konsep Taylor Rule ini di mata kuliah CFA, dan juga kita ajarkan juga ke mahasiswa kami. Oke, nah ini dia. Ini forex exchange kita ya. Jadi update yang terbaru ini udah 138, lebih tinggi lagi ya. Yang tadi. Ya, jadi kondisi kita lebih kuat lah untuk menghadapi capital outflow. Tapi isunya adalah capital outflow apa triggeringnya, dan itu nggak ada, kita nggak lihat. Nah, selanjutnya adalah tingkat resiko Indonesia, walaupun dengan kondisi ya, dengan kondisi ada pandemi, sempat-sempatnya yang kena COVID per hari sampai hampir 60.000, ternyata persepsi asing terhadap Indonesia itu sangat positif. Jadi ini adalah CDS, adalah premi atau asuransi untuk obligasi negara. Apakah dia akan default atau enggak? Nah, ketika tahun 2008, premi ini bisa mencapai 7-8%. Ya, kalau nggak salah sekitar segitu. Saat ini hanya tinggal 0,7%. Kecil sekali preminya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan premi asuransi mobil kita, rasanya lebih tinggi premi asuransi mobil kita ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi asing itu sangat optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia. Paling nggak dari sisi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan, itu semua bergerak ke arah yang benar. Oke. Nah, ini adalah carry trade. Jadi yang tadi kita singgung, investor asing invest di Indonesia, pinjam dari luar negeri. Jadi dulu ya mereka pinjam pada bunga 0,25 ya. Ini yang Amerika yang belah kanan ya. Ini adalah yang Indonesia. Pinjam 0,25, invest di 7. Ya, duit gratis itu. Ya. Nah, di sini terjadi pelarian modal 2013, Indonesia naikin bunga untuk rem kenaikan pelarian modalnya. Jadi dikasih insentif, udah jangan lari lah, saya tambahin lah bunganya. Dan itu membuat 2014 ke 15 cadangan devisa kita malah naik lagi, bukannya terus turun. Ya, jadi kita juga bisa berharap seperti itu. Nah, tahun 2021 tingkat suku bunga 7 days reverse repo kita 3,5%, Amerika sekitar 0,4. Jadi sama juga ya, masih ada gain sekitar 3%-an lah.
ya dengan kondisi yang bunga tuh banyak yang hampir nol, dapat uang gratis 3% tuh lumayan. Nah, kalau kita lihat fluktuasi mata uang rupiah dolar itu kan 14.400, 14.420, 14.450 ya paling bergerak di situ. Itu fluktuasi harian hanya 0,3%, kecil sekali. Ya, dibanding dengan yaitu tadi dia punya margin sekitar 3%. Ya, jadi kalau ada apa-apa dia bisa langsung switching. Nah, ini adalah inflasi Indonesia tahun 2022 sampai 2026. Ya, ini menggunakan website Statista. Nah, ini adalah website yang kita kebetulan barusan langganan ya. Jadi mahasiswa Prasmul itu bisa akses data-data ini. Nah, ini adalah 3% dan turun ke 2,9-nya kurang lebih average-nya 3% lah. Nah, ini memang inflasi yang cukup rendah dibanding dengan kondisi dulu. Nah, apa yang berbeda dengan dulu dengan sekarang? Kalau dulu fokusnya adalah kita mau belanja dulu, baru kita cek pajaknya ada berapa, oh kurang duitnya, ya udah kita cetak uang. Makanya inflasinya menjadi sangat tinggi, ya 10%, 7%. Gitu. Nah, tapi ketika kita masuk ke tahun 2014 ke sekarang, Ibu Sri Mulyani ngambil kebijakan yang buat kita pengusaha kadang-kadang kurang populer ya. Dia memaksakan pajak harus diintensifkan dan diekstensifkan. Jadi dia harus ada dulu uang dari pajak, baru dia belanja. Nah, jadi kebijakannya adalah kita tidak mau lagi mencetak uang. Jadi hanya belanja sesuai dengan apa yang kita punya. Ya, ini tipikal ibu-ibu banget ya. Jadi kalau diurus sama ibu-ibu, makanan mungkin nggak mewah, tapi pasti bisa makan. Beda dengan bapak-bapak, itu bapak-bapak ngaco, wah ini kayaknya ini enak nih, udah kita sop kepala kambing dulu lah, nanti besok udah usah makan nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu membedakan. Ya, jadi manajemen keuangan negara kita sudah lebih baik, maka inflasi itu akan stabil di level 3%. Oke. Nah, ini yang kita sampaikan, Taylor Rule, ya ini adalah metode yang digunakan hampir oleh semua bank sentral dunia. Ya, jadi anggaplah dengan kondisi sekarang real rate kita 1%, expected inflation kita 3%, ya target kita juga kurang lebih antara 2 sampai 4 ya dari Bank Indonesia, kita anggap rata-rata 3%. GDP Indonesia 2021-2005 anggaplah kita masih dengan COVID ya yang buka tutup begitu naik kita ketatin dikit, turun lagi kasus COVID yang kita buka lagi, ya itulah kita main seperti itu, ya kurang lebih kita akan bergerak 5%. Nah, tapi yang unik adalah kita terus-menerus invest di infrastruktur. Jadi urusan macet-macet itu udah mulai hilang. Nah, saya mendapatkan data dari IMF, ya. GDP potensial kita itu sudah bergerak di 6,5, ya mungkin itu yang tahun lalu, data tahun lalu. Mungkin sekarang udah bergerak di atas itu. Jadi kalau kita hitung, rumusnya adalah real rate ditambah inflation 3%, ditambah setengah. Jadi bank sentral kita tuh lebih cenderung ke pertumbuhan ekonomi atau lebih cenderung ke inflasi. Nah, ini inflasi bukan lagi isu, sesuai target. Terus dari sisi GDP kita ini malah negatif. Ini adalah GDP kita pertumbuhannya, ini adalah potensialnya. Jadi tingkat suku bunga 7 days reverse repo kita itu sebenarnya masih bisa turun ke 3,25. Dari kondisi sekarang 3,5. Nah, cuma karena ada isu tapering, Bank Indonesia menahan diri untuk tidak menurunkan bunga lagi. Dan impact-nya harus dana asing masuk, wah ini lumayan nih, harusnya 3,25 dikasih 3,5 gitu. Ya. Jadi kita lihat bahwa dengan bunga yang tetap gede, sepertinya enggak lah ada pelarian modal. Nah, ini tingkat PER kita tahun 2013 ya, itu sekitar 22. Sedangkan kalau kita lihat interest rate kita kan 5,75 sampai 7,5. Nah, ada penelitian di finance yang disebutnya equity risk premium. Nah, penelitian itu menyatakan begini teorinya. Investasi jangka panjang antara saham
dengan obligasi itu tidak boleh berbeda. Nah, kenyataannya investasi di saham, return-nya lebih tinggi daripada di saham. Makanya mereka sebutnya adalah equity risk premium puzzle. Aneh, kenapa ya harus lebih tinggi? Harusnya sama aja. Nah, jadi dengan dasar itu saya menggunakan perhitungan PER mengacu ke tingkat suku bunga yang ada. Jadi 1/575 dan 1 dibagi 7,5. Jadi PER yang wajar di tahun 2013 sampai 15 adalah antara 13,33, ya 1 dibagi 7,5% dan 17,39, 1 dibagi 575%. Ya. Nah, kondisi kita tahun 2013-14 adalah PER kita bergerak di 22. Ini termasuk over value. Nah, sekarang dengan tingkat suku bunga kita hanya 3,5%, ya, kalau kita hitung dengan metode yang sama, 1 dibagi 3,5, PER kita harusnya 28,57. Sekarang masih bergerak di 19-an. Ya, ini masih punya ruang untuk tumbuh. Nah, kita kan sekarang melihat nih, Unilever, Sampurna, Indofood, itu semua karena ada krisis COVID, profitnya turun semua. Jadi profit yang turun ini ketika situasi ekonomi kembali normal akan mengakibatkan double impact. Satu sisi price earning ratio kita dari 19 masih bisa potensi naik ke 28, ya. Sisi lain adalah profit kita yang naik juga bisa naik kembali ke level semula. Ini yang disebut dengan double impact. Ya, jadi kalau kita mau invest untuk waktu yang long term, ya inilah saatnya gitu. Oke, nah ini adalah earning growth. Ini yang kita sampaikan ya di acara alumni kita di akhir tahun 2020, dan saya pikir ini masih relevan. Ya, ini yang tadi kita bilang sebelumnya proyeksi 6,1 ya. Tapi setelah itu akan stabil di 5, kebetulan ini mirip. Nah, inflasi kita juga akan bergerak di 3% kurang lebih. Nah, ini impact-nya kemana? Nah, kita akan hitung untuk forecast IDX kita. Jadi dengan PER kita yang saat ini 22, dengan tren bunga yang terus turun, PER kita tuh bisa sampai bergerak di 33 kali gitu loh. Nah, kalau itu terjadi, IDX kita tahun 2025 itu berada di level 13.580. Nah, kita masih punya waktu nih, sekitar 3 bulan ya, 4 bulan ya, untuk mencapai indeks 7.000. Kita lihat lah, nyampe nggak sih target indeks kita di 7.000 ya. Oke, nah ini kesimpulannya adalah Indonesia itu confidence investor tinggi, ya, ditunjukkan oleh cadangan devisa yang tinggi dan tingkat premi resiko default yang rendah. Terus juga kondisi ekonomi Indonesia juga jauh lebih baik. Ya. Perlahan-lahan bergerak ke pertumbuhan 5% dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Terus valuasi juga relatif rendah, masih punya potensi untuk tumbuh. Jadi kesimpulannya adalah ya kita masih melihat bahwa tapering tantrum itu ya fobia. Jadi kalau kita udah lihat data, kita lihat konsepnya, kondisi itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Ya, this time is different. Mungkin demikian presentasi saya, Bu Gita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Thank you, Pak Atte. Thank you so much for the explanation. Jadi, ya kita mendengarkannya dan maksudnya ya dalam ilmu ekonomi segalanya harus speak based on data and facts, gitu kan ya, Pak Atte ya? Sama konsep, Bu. Konsep dulu baru didukung oleh data dan fakta. Nah, seringkali kita asik bergerak di data, Bu. Jadi data kan bisa dipahami banyak hal, tapi kalau kita dengan konsep data itu menjadi sesuatu yang rigid ya. Ya, dan mungkin beberapa orang membaca data itu kadang suka salah sehingga mereka mengasumsikan sesuatu gitu ya, menyebarkannya kepada publik, kemudian menimbulkan efek psikologis yang berbeda buat financial market gitu kan ya. Ya. Tapi kalau misalkan mendengar penjelasannya Pak Atte pagi ini, concern boleh, tapi nggak boleh sampai paranoid gitu ya. Ya.
Apalagi tadi dibilang bahwa persepsi asing terhadap Indonesia itu masih positif ya, walaupun kemarin tembus COVID-nya tinggi. Ini yang menarik sebetulnya. Kalau kita melihat di negara-negara di Eropa, Pak, kayak UK atau Poland, seperti itu ya. Mereka pun menghadapi COVID itu tidak lagi separanoid pada fase pertama itu. Jadi saya melihatnya ada beberapa negara itu approaching-nya tuh beda-beda terhadap COVID gitu. Terutama dalam menyelamatin ekonominya. Kayak Singapura kan mereka approach-nya zero COVID gitu, tapi mengorbankan ekonomi. But in some European country, they prefer to live side by side with COVID sambil ekonominya tetap berjalan. Kita nggak ngejar COVID 0, tapi yang penting ekonominya berjalan seperti itu. Nah, Indonesia sendiri mungkin kurang lebih seperti yang Eropa itu. Mungkin ini yang menimbulkan persepsi asing bahwa Indonesia still positif nih. Oke lah, grafiknya naik turun, tapi we still in good on right track gitu. Gitu ya Pak Ate ya. Oke. Ini juga menarik tadi Pak Ate bilang Ibu Sri lebih hati-hati karena kita dipimpin sama ibu-ibu, tapi itu memang seperti ibu-ibu memang begitu. Kita punya duit dulu baru belanja. Tapi kalau bapak-bapak beda kan, kita expand dulu, puterin duit ya kan. Baru nanti kita mendapatkan profit yang kita mau gitu ya. Semuanya ada pros and cons-nya seperti itu. Oke, anyway, sekarang waktunya nih buat peserta kita bertanya ya. Jadi bertanyanya tadi udah saya sampaikan, monggo silakan tulis di kolom chat. Nanti para panitia akan mengirimkan ke WA saya nih untuk menyaring pertanyaan apa yang akan diajukan ke Pak Ate. Ini sudah ada yang dikirim ke saya dari peserta namanya MIE Pak, MIE. Pertanyaannya begini Pak, apakah ada korelasi antara tapering dengan reversal trend pada komoditas? Gitu. Apakah kejadian di tahun 2013 dan 2018 itu di mana komoditas khususnya coal terjadi reversal trend, itu hanyalah kebetulan cycle aja, udah habis tahun atau korelasinya. Nah, ini yang sekarang menurut Pak Ate gimana nih? Apakah korelasi antara tapering dengan reversal trend pada komoditas ini akan terjadi atau enggak? Seperti apa Pak? Oke, ini kembali saya balikin ke share screen ya. Jadi isunya untuk komoditi di luar soft commodity ya. Jadi komoditi ini seperti coal, terus metal gitu ya, rare earth, itu bergerak seperti ini. Jadi ada shortage dan itu mereka akan terpaksa produksi yang tinggi dan mereka tidak bisa menunggu. Jadi sebenarnya dengan kondisi bahwa di sini tuh terjadi shortage yang luar biasa sehingga terjadi inflasi, ketika terjadi tapering, berarti kan ekonomi itu digerakkan menuju kembali lagi ke ini di sini nih. Kembali lagi ke pertumbuhan potensialnya. Dikembalikan ke situ, inflasinya itu terkendali lagi. Nah, dengan dia turunkan pertumbuhan ekonomi, jelas kebutuhan atau demand dari coal itu akan turun banyak sekali. Ya. Nah, tadi disinggung sampai 2018. Saya pikir si harga coal saat ini ya memang akan stagnan ya. Satu, coal itu dianggap sebagai sumber energi yang kotor. Dan kita sekarang sedang bergerak ke sumber energi yang bersih, ya solar panel dan angin dan lain sebagainya. Nah ini memang tinggal inisiatifnya. Tapi di negara-negara lain, negara-negara tujuan ekspor Indonesia itu coal sudah banyak yang diberhentikan pertumbuhannya, bukan nggak dibeli ya, cuman nggak grow aja gitu loh. Tapi mereka akan grow dalam bidang solar atau yang green energy untuk meningkatkan pasokan listrik untuk kebutuhan negaranya. Jadi dia akan dibikin seperti ya berhenti aja udah. Jadi sahamnya pun bergerak seperti obligasi. Ya. Profitnya udah jelas, udah taken kontrak gitu ya. Ada profit semua dibagiin. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi korelasinya ya ke sana. Ya, gara-gara tapering, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi di-push terlalu cepat, kembali ke normal, ya kebutuhannya turun.
Nah, beda dengan sekarang, kondisinya adalah ekonomi kita tuh bukan nggak mau lari, ya, bukan nggak mau tumbuh, nggak boleh tumbuh. Ya, jadi idenya pertumbuhan ekonomi adalah selalu ada interaksi. Nah, begitu kita nggak boleh interaksi, social distancing, masuk mall cuma boleh 50%, kita tuh tumbuh tuh, orang tuh udah greget pengen masuk mall, tapi nggak boleh. Gitu. Sekali itu urusannya beres, itu akan balik lagi ke mall. Ya. Dan juga di kita kan masih terlalu banyak fokus ke berapa banyak yang sudah divaksin COVID. Ya, kalau kita mau lihat COVID itu ada dua hal. Pertama adalah ada yang divaksin secara sukarela, ada yang dapat kekebalan karena terkena COVID. Nah, itu bergerak berdua tuh. Jadi kalau kita cuma lihat, wah kita Indonesia ini yang divaksin terlalu sedikit, yang lapor terlalu sedikit, itu satu hal yang bagus buat saya. Bahwa banyak sekali orang-orang yang mendapatkan herd immunity ya. Jadi memang dengan korban yang banyak, karena mereka tahu wah ini penyakit kekinian nih, ya udah kalau selamat ya selamat, kalau lewat ya udah lewat gitu. Ya, jadi sebenarnya herd immunity kita itu jauh lebih tinggi daripada jumlah masyarakat Indonesia yang udah divaksin. Ya, mungkin itu bisa menjawab Bumi. Oke, Bumi. Itu jawabannya dari Pak Ate. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan di chat atau semoga jawabannya udah cukup memuaskan ya. Talking about vaccine, Pak Ate. Di Iceland itu udah 90%. Jadi di Iceland itu since May fatality rate-nya 0. Gitu. Jadi emang dan mereka ini apa namanya? Masyarakatnya itu sangat antusias, merasa bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat gitu, warga negara yang baik, ya udah get vaksin 90%. Dan ya mungkin semoga di Indonesia walaupun sekarang masih 10 atau 11% ya, karena Indonesia huge country ya, hopefully apa yang dikatakan Pak Ate bahwa kita yang udah apa namanya udah kena pun punya antibody sendiri itu jauh lebih besar daripada angka yang disajikan, ya itu syukur alhamdulillah, karena ekonomi memang itu butuh interaksi. Mau tutup ya udah ya gitu deh, langsung turun pendapatan gitu ya. Oke. Next question Pak. Nah ini pertanyaan menarik. Jadi dari Yudi aduh namanya cuma ditulis Yudi doang ya Mas Yudi. Jadi nih apakah di tahun 2022 berarti nggak akan ada terjadinya pelarian dana investasi back to USA gitu? Katanya seperti itu. Gimana Pak Ate? Oke, nah kalau kita baca dari rapat Fed yang kemarin ya, jadi mereka menyatakan bahwa tapering akan dilakukan, ya, diperlambat belanja surat hutangnya, ya. Nah, ketika diperlambat, tapi dia akan menjaga supaya bunganya tidak naik, gitu loh. Nah, kenapa sih bunga itu negatif? Itu tadi saya agak lewat ya. Jadi gini, misalnya ada satu produk itu atau instrumen itu sangat tinggi permintaannya. Yang tadi kan kita singgung mengenai treasury bonds ya. Nah, kalau memang treasury bond ini permintaannya sangat tinggi, terutama dibeli terus oleh pemerintah, oleh Federal Reserve, akhirnya perbankan itu nggak kebagian treasury bond. Jadi siapa yang punya itu bisa nawar dengan harga yang tinggi gitu. Nah, jadi selama dia masih terbeli, dia akan bisa maintain harganya itu tetap stabil, ya. Bunganya tuh nggak akan naik. Nah, kalau bunganya memang naik, balik lagi tuh, event tahun 2013 itu akan terjadi. Nah, isunya adalah kita tahu bahwa teknologi saat ini memungkinkan kita produksi dengan jumlah yang sangat besar dan waktu yang sangat singkat. Jadi tadi kita udah kasih lihat output gap ya, bahwa kita kekurangan komoditi dalam jumlah besar, tapi itu perlahan-lahan akan melambat.
Nah, ini dalam konteks inflation targeting, itu dibolehkan inflasi itu muncul secara short term lebih tinggi daripada bunga, ya. Tapi in the long run, ya, itu trennya akan kembali lagi ke inflasi 2%. Nah, itu yang dipegang oleh pemegang-pemegang atau manajer investasi yang orientasinya jangka panjang. Nah, investor yang paling besar itu dana pensiun, berarti mereka hanya ngelihat dunia 20-30 tahun ke depan. Nah, selama 20-30 tahun ke depan ekspektasi inflasi yang tidak berubah, mereka tidak akan menarik dananya. Ya, jadi itu yang saya lihat bahwa ya selama Fed kayaknya kita belum lihat ada sesuatu triggering event, ya. Dan juga dari sisi Amerika juga dengan dia menarik pasukan dari Afghanistan itu satu hal yang baik, ya, dalam artian Amerika itu mulai disiplin. Ya, duitnya digunakan untuk pembangunan dalam negeri daripada ngerecokin negara lain. Ya, itu membangun kredibilitas. Yang tadinya kan kita udah nervous lihat Amerika nyetak uang terus, wah ini udah nggak kredibel nih gitu loh. Satu waktu Amerika nggak mau lagi jadi acuan kita. Tapi dengan dia bikin seperti ini, dia menunjukkan bahwa dia ingin menjadi negara yang kredibel lagi. Ya, itu dari sisi ekonominya. Oke, kurang lebih itu ya. Terus yang kedua, tapering terhadap cryptocurrency. Iya, Nah, ini juga pertanyaan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini uniknya adalah saat ini ya yang dimulai dari Elon Musk ketika dia bilang bahwa institusi dia, satu perusahaan yang besar itu mau menerima pembayaran dengan cryptocurrency, itu mendorong adaptasi atau produk-produk investasi ya dari bank-bank besar ya dan juga investasi institusi. Jadi ketika mereka tuh sudah mulai melihat, dengan tadi kan kita di awal juga sudah singgung ya dari Bu Gita, apa kita harus beli cryptocurrency? Ya kalau kita dalam konteks kita kan kalau yang miskin kan pengennya fokusnya adalah wealth creation, menciptakan kekayaan gitu ya. Tapi buat kita yang udah punya kekayaan, isu utamanya bukan wealth creation lagi gitu, tapi kita lebih wealth preservation. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita tambah kaya 1 miliar, lebih kaya 100 miliar, Iya, angka naik itu menarik. Terus sebentar aja udah lihat, oh ya bagus naik, udah lupa gitu loh. Oke, udah gitu lupa. Ya, jadi mereka itu akan melihat wealth preservation itu menjadi sangat penting dan itu mereka akan mulai alokasikan ke cryptocurrency. Jadi tapering sendiri itu saya pikir sih nggak ada hubungan ke sana ya. I see. Nggak terlalu ya. Yeah. Dan juga profil investornya adalah profil investor yang sangat tidak percaya dengan otoritas atau negara. Otoritas atau negara, bahwa mereka lihat bahwa negara ini adalah joke, big joke gitu loh. Mereka pengen hidup sendiri gitu loh. Mereka ingin menciptakan mata uang antar mereka sendiri. Jadi dari sisi segmen itu jelas berbeda. Tapi dengan ada intervensi dari investor tradisional, mungkin lama-lama itu dunianya juga akan mulai berbeda. Jadi cryptocurrency sendiri baru populer tuh kurang lebih 3 tahunan. Ya baru orang ngomong, wah ini gara-gara cuannya gede nih pada masuk situ. Kalau nggak akan ada yang peduli. Nah institusi baru peduli dengan cryptocurrency juga baru tahun ini. Ya kurang lebih gitu sih, Pak Yudi. Oke Pak, thank you. Pak Ate mau menjawab pertanyaannya ini nih. Ada pertanyaan menyambung pertanyaan di atas. Bagaimana efek perkiraan tapering terhadap bisnis falas atau jual beli mata uang? Ada yang bertanya gitu. Oke, kayaknya ini saya nggak terlalu kompeten nih untuk bisnis falas. Oke, berarti. Tapi kalau dari fluktuasi mata uang, ya ini tuh akan terjadi begini. Kalau kita di akademik itu sebutnya volatility clustering. Jadi dunia itu akan damai, tahu-tahu entah apa yang terjadi, tahu-tahu liar luar biasa gitu. Itu tenang lagi. Gitu. Jadi ketika semua orang tuh asik dengan carry trade, pinjam mata uang yang rendah di Jepang, invest Indonesia. Nah, ketika banyakkan orang ngutang, ada yang iseng tuh dinaikin mata uang yen-nya. Tiba-tiba orang, waduh rugi, balik semua gitu loh.
fluktuasinya tuh insidental. Jadi kalau misalnya buat trading, ya akhirnya nanti dari bisnis falas ini cenderung akan menawarkan margin yang lebih besar karena fluktuasinya kecil. Indonesia sendiri untuk dolar itu hanya 20 atau 30 rupiah ya per hari ya. Kecil sekali buat saya sih. Oke. Ini lagi, ini panitia sudah merangkum 3 pertanyaan penting katanya. Oke. Bentar, saya butuh waktu juga buat baca. Iya, mana nih? Aku juga lagi cari. Wait. Prediksi Pak Ate terhadap harga komoditas tahun 2022, di mana kita ketahui harga komoditas sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Nah, itu katanya tuh dari panitia. Oke. Nah, baik, saya ulangin ya Pak ya. Ya. Mohon penjelasan Pak Ate, bagaimana prediksi Pak Ate terhadap harga komoditas di tahun 2022, di mana kita ketahui harga komoditas sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Oke. Nah, kita di pertemuan alumni pernah bikin penelitian ya, tentang hubungan antara harga komoditas dengan stock price untuk perusahaan komoditas juga ya. Ternyata nggak ada hubungannya. Harga komoditas mau naik bisa banyak ya, harga sahamnya ya di situ gerak sendiri aja masing-masing gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kalau kita misalnya jual batu bara ya, Bumi Resources lah, dia menjual ke Tokyo Electric. Yang dipentingkan oleh Tokyo Electric adalah dia tidak mau ada persediaan batu bara karena dia nggak punya gudangnya juga, ya. Berarti dia minta just in time, tapi nggak boleh sampai shortage. Bisa dibayangkan Tokyo Electric tahu-tahu batu baranya nggak ada, listriknya nggak ada, Tokyo mati lampunya itu, bisa harakiri dia. Ya, jadi dia akan bayar dengan harga lebih mahal dan dia punya kontrak yang selalu jangka panjang. Nah, yang kita lihat saat ini adalah kita melihat harga coal dalam artian harga spot, harga yang terjadi untuk ya kurang-kurangnya lah. Jadi kita misalnya kebutuhan kita adalah 100 metric ton, tahu-tahu ada demand ekstra sekitar 10 metric ton. Ya udah, karena 100-nya udah kita kunci, nyari yang 10 ekstranya, ya kita masuk ke pasar spot. Nah, pasar spot itu yang gerakannya liar, tapi untuk pasar-pasar yang besar itu sudah di-lock harganya. Itu yang saya tahu ya. Jadi dari sisi ekspor, saya pikir harga naik turun ya nggak ada efeknya ya, karena semua sudah taken kontrak gitu loh. Oke, baik. Oke, second question. Ini ada 2, 3, berarti sisa 2 lagi pertanyaan Pak. Ini namanya bagus banget, namanya Mbak Jingga Nara. Namanya bagus banget. Mbak Jingga ini menanyakan selisih interest US versus Indonesia berapa persen sehingga bisa menyebabkan capital outflow. Nah, kita juga di acara alumni pernah kita sampaikan ya. Jadi ketika bunga kita 7%, ya bunga Amerika tuh kecil. Nah, Indonesia kan waktu itu pernah aktif nurunin bunga ya, turun. Nah, begitu dia turun terus gitu loh. Sampai ketika selisihnya itu mencapai 3% terjadi outflow. Ya, tapi kondisinya kan kondisi tahun 2013 di mana inflasi relatif masih besar gitu. Nah, kondisi sekarang kan bunga tuh rata-rata bergerak di 0 gitu. Ya, jadi kita ngelihat ya estimasi sementara sih mungkin selisih sekitar 2,5% itu sudah bisa membuat outflow. Ya 2,5 sampai 2% lah. Ya itu estimasi gut feeling, bukan hitungan yang kita belum sempat hitung karena itu harus di modeling ya. Jadi kalau lihat dari kondisi kemarin saya ngebandingin tingkat suku bunga yang ada, inflasi yang ada dengan kondisi sekarang kurang lebih tinggal setengahnya. Nah, kalau 3% ya oke lah kita kasih 2 itu masih reasonable lah. Baik. Ini juga Pak Ate, ini ada dari panitia, tapi ini cukup panjang, mungkin Pak Ate juga kalau mau membacanya ada di kolom chat Pak. Ini pembahasannya Pak Abdurrahman. Ya? Pak Abdurrahman. Ya. Oke. Iya, Pak Abdurrahman yang pada akhir tahun 80-an itu panjang sekali.
Tulisannya jadi Oke, mungkin aku Pak Ate udah bisa paham membaca. konteksnya udah paham. Yes, jadi pertanyaannya paling bawah Pak, menurut Pak Ate, apakah ke depannya kripto ini menjadi salah satu solusi yang perlu diperdalam lagi dalam menghadapi case ini? Tapi tadi Pak Ate sebenarnya udah menjawab ya. Iya, jadi kita kembali ke sejarah lagi nih Bu. Waduh, kita jadi belajar sejarah dulu ya. Iya, makanya pagi ini luar biasa. Iya, jadi banyak gini, banget pengetahuan. Ceritanya tuh balik ke Perang Dunia II. Jadi ketika Perang Dunia II itu yang terjadi adalah orang-orang pinter, duit-duit, ya itu pindah ke negara yang nggak ikutan perang. Dan kita tahu yang paling telat perang itu Amerika Serikat. Itu pun perang karena dicolek sama Jepang. Kalau nggak perang juga dia. Nonton aja. Jadi itu negara yang stabil. Itu semua uang tuh masuk ke Amerika. Orang pinter pindah ke sana semua. Nah, di Eropa sendiri, ketika Jerman masuk satu negara, ya cadangan emasnya dijarah lah. Itu kita udah nggak tahu lagi, tiap negara itu punya emas berapa banyak. Nah, di situ ada kebingungan dalam menentukan nilai tukar. Kalau dulu kan enak ya, oh kalau punya 1 ton, punya uang kertas sekian, ya udah itu bandingan berapa. Gitu. Nah, setelah perang, negara yang paling sehat itu Amerika Serikat, dan emasnya banyak yang ditaruh di Amerika Serikat. Nah, itu yang membuat Amerika saat itu menjadi mata uang utama dunia. Sebelumnya mata uang utama dunia itu adalah pound sterling. Kalau kita mundur lagi, itu Spanyol dan Portugis, karena dia ngejajah sebagian besar dari dunia gitu kan. Pernah juga mata uang lain. Tapi mata uang itu tiap 100 tahun berganti siapa yang menjadi dominannya. Nah, setelah tahun Perang Dunia II, ini kan Amerika menjadi mata uang utama dunia. Emas ada di sana semua. Nah, seperti biasa, kalau orang dikasih kepercayaan, terus nggak ada yang kontrol, nah nakalnya mulai keluar. Nah, di situ Amerika udah mulai nyetak duit dalam jumlah besar. Ya. Tapi dia ngakunya masih punya emas, padahal emasnya udah nggak nambah. Gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah tahun 60-an sekian, itu Prancis ngelihat, waduh ini kayaknya ada yang main gila nih. Cadangan emasnya ditarik. Selamat tuh Prancis tuh. Nah, negara-negara lain itu masih percaya sama Amerika. Dan akhirnya setelah mereka tahu bahwa Amerika itu cadangan emasnya dengan uangnya itu nggak imbang, terjadilah rapat di Bretton Woods, dan di situ standar emas itu dibuang. Gitu loh. Karena sudah tidak inline lagi antara uang yang beredar dengan emas yang ada. Nah, saat ini juga memang banyak orang-orang yang berharap bahwa kita kembali ke zaman cadangan emas, ya. Uang itu dijamin dengan emas karena dianggap lebih stabil. Nah, masalahnya satu negara itu kan dia punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Nah, mensejahterakan rakyatnya, apakah harus tergantung dengan kemampuan kita menggali emas? Repot sekali ya. Jadi, wah kita bisa ngegali emas segini, berarti rakyat kita tumbuhnya segini. Nah, jadi kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi itu menjadi sangat lambat. Maka di situ dibuang ke cadangan emas itu. Jadi nggak mau lagi cadangan emas karena fokus kita adalah pertumbuhan di ekonomi. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada masalah. Masalah itu ketika terjadi moral hazard mencetak uang lebih dari yang dibutuhkan. Nah, itu ya. Jadi underlying goal-nya itu latar belakangnya. Nah, value of money ya. Jadi uang ini kan tadi kan kita udah pernah singgung bahwa kenapa sih satu negara bisa menggunakan modern monetary theory, bahwa dia itu sovereign atau berdaulat. Nah, apa yang membuat dia berdaulat? Membuat dia berdaulat adalah dia mempunyai disiplin yang baik. Nah, itu negara-negara Venezuela itu nggak disiplin. Indonesia sedang menuju disiplin, dan itu kita akan menuju ke dunia sovereign. Ya. Nah, jadi value of money sendiri sih kalau kita lihat ya cukup stabil ya. Untuk dari 2014 ke sekarang ya, harga-harga nggak naik terlalu banyak gitu. Ya, cuma kalau hidup susah mah tetap. Waktu inflasi gede, ya cari duit susah. Inflasi kecil cari duit susah juga, nggak ada beda juga.
Nah, jadi kalau kita ngomong tentang cryptocurrency gitu ya, cryptocurrency itu aktivitasnya terlalu menghabiskan energi. Ya, jadi misalnya ada miner, ada 10 orang gitu. Mereka semua ngejar satu isu matematis, dan itu akan siapa yang lebih dulu akan dapat. Nah, masalahnya winners takes it all. Jadi begitu yang satu dapat, yang 9 udah invest di listrik tadi hangus. Karena mereka udah nggak bisa klaim lagi. Itu dibuang, terus pindah lagi ke jalur baru. Itu yang membuat blockchain itu biayanya sangat tinggi listriknya. Makanya dibilang tidak green. Karena biar gimana pun sumber listrik utama itu masih dari batu bara, kan itu yang paling murah. Makanya dibatasi. Nah, cryptocurrency sendiri yaitu tadi masih di dunia orang yang tidak percaya otoritas moneter, tidak percaya pemerintah. Tapi pemerintah sendiri saat ini, bank sentral ya, sedang merancang untuk membuat cryptocurrency. Nah, ini nanti akan mengubah secara radikal bisnis perbankan. Jadi nanti kalau misalnya ada krisis lagi, bank sentral itu bisa langsung memberikan uang pada kita tanpa lewat bank lagi. Jadi bank sentral ini kan dulu banknya bank. Kita nggak bisa punya akses ke bank sentral, nanti itu bisa. Gitu loh. Jadi kripto ini juga membuat korupsi jadi susah. Karena duit ini lari ke sana kemari, catatannya ada. Kalau sekarang kan asal pakai tunai, urusan beres. Ya, itu akan membuat governance juga akan lebih baik. Ya. Jadi cryptocurrency yang dibuat oleh pemerintah itu akan berbeda dengan cryptocurrency yang dibuat oleh pihak swasta. Ya, nanti bagaimana mereka berinteraksi, nah itu menjadi menarik ya. Dan kita belum tahu tuh arahnya kemana. Cuma yang pasti saat ini semua bank sentral sedang berarah ke membuat cryptocurrency tadi. Pemalsuan jadi hilang, Bu. Iya, iya. Dan saya sering baca juga China juga agresif sekali ya, China. Nah, China masuk cryptocurrency itu motifnya gara-gara di sana tuh ada 3 mata uang di China. Satu renminbi, ya, mata uang rakyat. Kedua tuh Alipay. Ketiga Tencent, WeChat. Yeah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya duit kita yang ditaruh di Alipay dihack, wah hebohnya kayak apa? Itu bisa rusuh di China. Jadi satu-satunya cara untuk mengembalikan kedaulatan Bank Sentral Cina adalah dia membuat cryptocurrency sehingga nanti uang-uang Alipay dan WeChat itu dikembalikan lagi ke dalam sistem Bank Sentral Cina. Itu berbeda cara berpikirnya. Iya, iya. Ya, dan kita juga saat beda ini tujuan banget kalau di China sih. Iya. Nah, kita juga sepertinya menggunakan model dari Cina. Kita akan lihat Alipay ketika dominasinya udah makin gede, terus juga OVO, terus ada Dana, itu juga nanti itu kan uang-uang liar semua tuh. Ya, GoPay ya, GoPay, OVO. Iya. Ya, GoPay, OVO, Dana, terus ada Link Aja, itu nanti akan dibalikan lagi dalam satu framework lagi. Yang sebelumnya udah liar, nggak terkontrol, sekarang masuk lagi. Gitu. Ya, ya. Dan itu membuat kebijakan moneter itu menjadi lebih mudah pengelolaannya. Nah, saya pernah dengar di Eropa itu kita akan bank sentral itu menghitung, jadi misalnya dia menciptakan uang 10 euro gitu loh. Kan ada nomor serinya ya. Ya. Nah, uang 10 euro ini ketika dia launching terus sampai balik lagi ke bank sentral butuh waktu berapa lama? Itu dia gunakan untuk menghitung perputaran uang ini. Nah, jadi kalau kita bisa punya cryptocurrency, turnover itu bisa dilakukan dengan lebih instan ya. Nggak harus lagi nungguin ini duit kapan baliknya nih gitu. Seperti itu, Bu. Ya, Pak Agung mungkin bisa menjawab. Abdurrahman ya. Iya, oke. Tadi Pak Abdurrahman. Oke, baik. Mungkin penjelasan tadi dari Pak Ate adalah penjelasan terakhir dari session Q&A. Atau mungkin Pak Ate lagi baca pertanyaan ada dari Pak, siapa nih? Mbak Indriatno ya? Mbak Indriatno ya. Atau Pak Pulung. Halo Pak Pulung, how are you Pak Pulung? Iya Pak Pulung, apa kabar? Ya, ini bukannya di delay yang saya dengar malah bisa-bisa lebih cepat daripada 2022, tapering dilakuin katanya gitu sih. Tapi saya lah dari media seperti itu. Gitu. Gimana Pak Ate, ada yang mau dijawab atau karena waktu? Bolehlah kita untuk yang ini singkat sih untuk yang Pak Indriatno. Jadi
ekspektasi inflasi kita turun rendah. Gitu. Satu, komoditi kita juga harganya akan turun, terus juga kita bergerak dengan kondisi yang jauh lebih baik. Ya. Jadi dulu tuh kalau saya ingat, saya Bandung Jakarta bisa 6 jam, 7 jam, sekarang 2 jam setengah. Nah itu reduce cost-nya luar biasa. Ya. Jadi selama ekspektasi inflasi kita nggak tinggi, bunga atau yield itu tidak akan naik. Nah untuk yang papulung, ya tadi kayaknya udah dibahas ya. Jadi kita lihat bahwa walaupun ini kan yang penting adalah bukan taperingnya, bukan juga kapannya, tapi apakah itu akan memicu pelarian modal karena bunganya naik. Nah masalahnya bunga itu kan ada isunya adalah inflasi ada atau tidak. Nah jadi ada konsep dari Irving Fisher ke tahun 1910 ya. Jadi kalau 7 days repo itu sebenarnya real rate ditambah inflation. Jadi kalau inflation-nya nggak naik, ya nominal rate-nya juga nggak bisa naik. Oke, ya mungkin cukup ya. Oke. Terima kasih juga. Ini ada Pak Aris Liman, ini Komisaris Panin Sekuritas. Selamat pagi Pak Aris. Oke, baiklah kalau begitu Pak Ate, thank you so much buat your explanation ya. Dengan menjelaskan sesuatu yang complicated dengan bahasa yang bisa dicerna dengan baik itu luar biasa Pak Ate, thank you so much pencerahannya. Terus juga terima kasih juga buat para peserta webinar yang Sabtu pagi ini udah ikutan ya, udah memahami tapering juga, meramaikan webinar ini, thank you so much. Semoga apa yang kami sajikan, apa yang Ika Prama sajikan di Sabtu pagi ini bisa menambah ilmu, juga membuat semakin jelas ya arahnya nanti 2022 bisnis Anda seperti apa, gaya berinvestasi Anda seperti apa, kekhawatiran itu wajar atau tidak wajar, seperti itu. Back again, yang perlu digarisbawahin itu adalah balik ke data dan fakta seperti yang dikatakan oleh Pak Ate. Jadi jangan berasumsi, jangan membaca media terus kemudian terpengaruh psikologis, malah bikin ekonomi domestiknya kacau balau dengan kepanikan yang nggak perlu gitu ya. Anyway, begitu saja. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau salah-salah ucapan atau mungkin ada yang bertanya tapi tidak sempat kita bahas. I am so sorry, tapi waktunya memang terbatas. Mungkin nanti bisa ngobrol langsung aja sama Pak Ate di lain kesempatan. Oke, thank you so much everybody. Saya Gita Nafiza undur diri. Udah kayak mau di TV lagi aja. Undur diri dari webinar. Stay safe semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya balikan kepada panitia. Ada Mbak Dilan. Silakan Mbak Dilan. Terima kasih Mbak Gita. Oke, aku pamit ya. Mbak. Thank you semuanya. Selamat siang. Kemudian apa ini nanti mau diupload ke YouTube? Gimana Pak? Ini nanti diupload ke YouTube nggak atau? Iya bisa Pak. Boleh. Oke. Nanti kita upload ke YouTube juga. Ya. Ada nunggu pasti